Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadri Rianto, mahasiswa jurusan Peternakan Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Riau dari kelas A semester 4. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang manajemen pembibitan sapi perah. Sebelum saya mempresentasikan materi, saya akan membacakan surah An-Nahl ayat 66. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrata nuskikum mimma fi butunihi min bainin farsin wa damin labanan khalisan syai'an lisyaribin. Yang artinya, dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya, berupa susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Baiklah, yang pertama yaitu adalah sapi perah adalah sapi induk yang dapat memproduksi susu melebihi kebutuhan anaknya dan masih dapat diperah walaupun anaknya sudah disapih. Sapi perah sebaiknya tidak dipelihara dan melebihi umur 7 tahun karena sudah tidak efisien atau sudah masuk masa akhir. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang manajemen pembibitan sapi perah. Yang pertama yaitu usaha pembibitan sapi perah di Indonesia dibagi menjadi dua. Yang pertama, usaha sapi perah yang dilaksanakan secara individu, kelompok, dan atau koperasi. Dan yang kedua, usaha ternak sapi perah yang dilakukan oleh perusahaan dan pemerintah daerah. Adapun indikator keberhasilan program pembibitan sapi perah ditentukan oleh dua aspek. Yang pertama yaitu meliputi aspek produksi dan yang kedua yaitu aspek reproduksi. Dari aspek reproduksi yaitu calving interval dipengaruhi oleh yang pertama, umur kawin pertama setelah beranak, perkawinan dengan IB atau inseminasi buatan, pengamatan dan pelaporan birahi yang terlambat, dan nilai SLC yang lebih dari 2. Adapun kegagalan dan kematian pedet pada sapi Eva disebabkan oleh yang pertama itu abortus, yang kedua premartin, yang ketiga distokia mati, dan yang keempat yaitu stilibet. Dapat dilihat pada perbandingan berikut. Dan selanjutnya prasarana dan sarana pembibitan sapi perah. Menurut KBBI, prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses untuk mencapai maksud dan tujuan seperti lokasi dan lahan dan sumber energi. Adapun sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan seperti bangunan, alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan, bibit, pakan dan obat hewan. Selanjutnya yaitu persyaratan lokasi dan lahan. Adapun persyaratan lokasi dan lahan yaitu yang pertama, lahan dan lokasi usaha pembibitan harus sesuai dengan peruntukan lahan yang diatur dalam rancang tata ruang wilayah atau RT/RW dan rancang detail tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Yang kedua yaitu letak dan ketinggian lahan dari wilayah sekitar harus memperhatikan topografi dan fungsi lingkungan untuk menghindari pencemaran lingkungan. Yang ketiga, tidak ditemukan adanya penyakit menular. Selanjutnya, merupakan kawasan yang berpotensi sebagai kawasan sumber bibit sapi perah. Adanya upaya pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup. Yang keenam, mudah diakses dan terjangkau alat transportasi. Dan yang ketujuh, memiliki sumber air bersih dan energi atau listrik. Adapun jenis bangunan pembibitan sapi perah dapat dilihat pada perbandingan antara peternakan rakyat dan juga perusahaan. Peralatan dan mesin peternakan pembibitan sapi perah yaitu dapat dilihat pada tabel, yaitu peralatan peternak rakyat dan juga peternakan perusahaan dan Pemda. SNI sapi perah FA yaitu yang pertama, persyaratan umum, sehat dan bebas dari penyakit hewan menular, tidak memiliki cacat genetik, cacat fisik dan cacat reproduksi, diketahui silsilah sampai 2 generasi di datanya untuk jantan dan 1 generasi di atasnya untuk betina.
Yang keempat, ambing simetris, jumlah puting 4 dan bentuk normal. Yang kelima, tidak berasal dari kelahiran primartin atau kelahiran kembar jantan dan betina. Adapun SNI sapi perah FA persyaratan kualitatif dapat dilihat pada gambar. Sapi perah FA persyaratan kuantitatif dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya yaitu pembibitan sapi perah. Pembibitan terdiri atas penentuan bibit, sistem pemeliharaan, sistem perkawinan, replacement stok, dan pencatatan atau recording. Pembibitan sapi perah, metode pembibitan sapi perah. Adapun metode pembibitan sapi perah yaitu yang pertama, pemurnian rumpun atau purebred atau bangsa murni, dan yang kedua menuju purebred atau mendekati bangsa murni melalui grading up. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari metode pembibitan dapat dilakukan dengan inseminasi buatan atau dengan kawin alam dengan pejantan unggul. Recording atau pencacatan. Recording merupakan hal penting dalam program pembibitan sapi perah. Cakupan recording pada pembibitan sapi perah yaitu catatan perkawinan, catatan reproduksi, produksi, kesehatan, dan catatan input atau output. Seleksi bibit untuk induk memiliki minimal 87,5% dari FA, memiliki data bobot lahir, bobot sapi, dan bobot umur 1 tahun, bukan kelahiran primartin, memiliki data reproduksi dan data produksi susu. Adapun untuk pejantan yaitu memiliki minimal 93,75% sapi FA, lolos uji performa, bobot lahir, bobot sapi, dan bobot umur 1 tahun. Uji libido, nafsu kawin, kualitas semen dan spermatozoa, dan lolos uji zuriat. Adapun contoh katalog pejantan sapi FA di BIP Lembang yaitu dapat dilihat pada gambar, dan juga grafik produksi susu selama laktasi. Adapun faktor bangsa sapi perah mempengaruhi produksi dan komposisi susu dapat dilihat pada tabel, dan juga perbedaan individu dalam satu breed FA terdapat produksi susu dan kandungan lemak susu. Selanjutnya pengaturan perkawinan sapi perah. Yang pertama yaitu birahi pertama pada induk sapi perah FA terjadi kisaran umur 14 sampai 16 bulan. Yang kedua, jumlah sapi yang bunting sebaiknya tidak kurang dari 60% dari jumlah sapi dewasa. Kontinuitas dan kestabilan produksi susu. 40 sampai 60 hari setelah beranak sapi dikawinkan kembali. Perkawinan sapi tersebut tidak boleh lebih dari 3 bulan sejak beranak, dan siklus birahi rata-rata 18 sampai 21 hari sekali dengan variasi dari 17 sampai 26 hari, dan yang terakhir lama masa birahi kisaran 6 sampai 36 jam dengan rata-rata 18 jam untuk sapi betina dan 15 jam untuk sapi darah. Selanjutnya yaitu sistem pemeliharaan dapat dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, sistem pemeliharaan pedet, sistem pemeliharaan darah muda, sistem pemeliharaan induk bunting, sistem pemeliharaan induk laktasi, dan juga sistem pemeliharaan induk kering kandang. Yang pertama, sistem pemeliharaan pedet. Keberhasilan usaha peternakan sapi perah tergantung pada keberhasilan program pembesaran pedet dan darah sebagai replacement stock. Pencatatan wajib dilakukan untuk kesuksesan dalam program pembibitan. Pencatatan dimulai di saat pedet lahir sampai akhir, dan perlu dilakukan upaya untuk menekan angka mortalitas pada pedet umur 3 bulan. Adapun tabel pemberian susu berdasarkan bobot lahir dan umur per ekor per hari dalam satuan kilogram dapat dilihat pada tabel. Kenapa perlu ditambahkan cow starter? Karena dengan perlakuan pemberian cow starter, maka perkembangan daya ruminasi akan lebih cepat, karena pakan padat terlebih dahulu akan memasuk ke rumen dan merangsang perkembangan rumen. Setelah umur 2 sampai 3,5 bulan, volume rumen diharapkan 70% dari total volume alat pencernaan pedet.
Salah satu contoh fermentasi kaos starter adalah bungkil kelapa 50%, bungkil kacang tanah 25%, dan bungkil jagung 25%. Adapun bentuk kandang pedet yaitu dapat dilihat pada gambar. Sistem pemeliharaan lepas sapi 2/3 bulan sampai 6 bulan. Yang pertama dipelihara pada kandang secara koloni dalam satu kelompok yang sama, bebas bergerak untuk eksersis dan terkena sinar matahari cukup, serta diberi tempat berteduh, diberi pakan berupa hijauan kering dan pakan konsentrat pengganti cold starter ke konsentrat pada umur 3 bulan. Jika ingin dipelihara pada padang pengembalaan, pastikan pedet telah berumur 4 bulan. Sistem pemeliharaan sapi darah umur 6-12 bulan. Yang pertama, sapi ditempatkan pada kelompok berdasarkan umur, jenis kelamin, dan bobot badan. Yang kedua, lakukan eksersis pada pagi hari. Pemberian pakan dikombinasikan antara hijauan dan konsentrat. Kandungan protein kasar konsentrat 12-13%. Jika kandungan nutrisi hijauan baik, tapi jika kandungan hijauan tidak baik bisa digunakan konsentrat dengan pK 16-18% dan TDN 75%. Sistem pemeliharaan calon induk umur 12-15 bulan yaitu hijauan pakan diberikan 23-35 kg per ekor per hari dan konsentrat 2-3 kg per ekor per hari dengan kandungan pK 15% dan TDN 75%. Pemberian air minum secara ad libitum dikawinkan pertama pada umur 15 bulan atau jika bobot badan mencapai 325 kg. Sistem pemeliharaan induk bunting pada umur 15 bulan sampai 24 bulan yaitu dikelompokkan berdasarkan umur kebuntingan. Pada usia kebuntingan 8 bulan dipisah ke kandang beranak yang bersih, kering, dan terang, dan bobot badan pada akhir kebuntingan lebih kurang 400 kg. Selanjutnya, pemeliharaan sapi bunting kering kandang. Kering kandang artinya mengurangi frekuensi pemeliharaan secara bertahap sehingga produksi susu menjadi berkurang dan habis. Lama periode kering menentukan produksi susu pada laktasi berikutnya, dan tujuan kering kandang adalah untuk mengembalikan kondisi ambing dan memberikan kesempatan pergantian sel-sel epitelium yang haus selama laktasi dan mempersiapkan tubuh untuk kelahiran berikutnya. Dan yang terakhir, masa kering kandang berkisar antara 6-8 minggu. Sekianlah materi presentasi tentang manajemen pembibitan ternak sapi perah. Jika ada kesalahan saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.